pagi Bapak dan Ibu serta teman-teman. Terimalah salam dalam nama dari kami, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami band dari Bioda yang bernamakan Lotus Stick. Saya Vicky sebagai singer, saya Witania sebagai singer, dan di sini ada pemain alat musik kita. Di sini ada Genovi sebagai bassis, ada Wineri sebagai keyboardis, ada Nelson sebagai drummer, ada gitaris kita Edward dan Kevin. Selamat menyaksikan. Satu-satu ku langkahkan kaki mengikuti jalanmu, oh Sang Buddha. Tak terasa semakin jauh melangkah, semakin ku rasakan hangat kasih-Mu. Kini ku sadari betapa besarnya kasih yang Kau pancarkan padaku, oh Sang Buddha. Kasih-Mu seperti sejuknya udara yang mengalir di relung nafasku dan hidupku. Ku langkahkan kaki selalu di jalan-Mu. Ku langkahkan kaki menuju kebahagiaan. Satu-satu ku langkahkan kaki mengikuti jalan-Mu, oh Sang Buddha. Tak terasa semakin jauh melangkah, semakin ku rasakan hangat kasih-Mu. Kini ku sadari betapa besarnya kasih yang Kau pancarkan padaku, oh Sang Buddha. Kasih-Mu seperti sejuknya udara yang mengalir di relung nafasku dan hidupku. Ku langkahkan kaki selalu di jalan-Mu. Ku langkahkan kaki menuju kebahagiaan. Ku langkahkan kaki selalu di jalan-Mu. Ku langkahkan kaki menuju kebahagiaan. Baik, lagu selanjutnya yaitu lagu Buddha Gembira ciptaan Lotus Stick.
Lagu yang kita nyanyikan itu tadi berjudul Kulangkakan Kaki, ciptaan Lilik. Nah, selanjutnya ini tuh adalah lagu ciptaan dari band kami sendiri yang kami ciptakan dari mulai aransemen sampai lirik lagunya itu ciptaan band kami sendiri, Lotus Stick. Selamat menyaksikan. Berseri dalam damai Buddha, cahaya terbentang merata. Langit biru bisikan pesan sukacita di dunia yang penuh kedamaian. Kita bersama selamanya. Kita bahagia.
hadir bersama kita Bapak Ibu dua pembicara yang luar biasa. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, lihat di Mbah Google, ketik Ibu Meta Suryawidya, wah langsung muncul, tres gitu kan. Yang satu lagi Romo Suhendri, wah langsung. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya membacakan CV beliau terlebih dahulu. Yang pertama Bapak Ibu, kita kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa, yang tidak asing lagi bagi kita, namanya Ibu Meta Suryawijaya Eskom. Ibu Meta, boleh ya saya bacakan CV-nya. Beliau lahir di Tangerang tanggal 10 Maret. Wah ini tahunnya nggak ada, nanti tanya aja ya. Tanggal 10 Maret berarti baru bulan kemarin ya Ibu ya. Ya. Status sudah menikah Bapak Ibu, punya satu putri. Jadi beliau ini adalah seorang praktisi meditasi. Bapak Ibu, saya nanya, Bapak Ibu meditasi dari umur berapa? Pak, saya baru kemarin meditasi Pak. Ada? Ada. Ya, beliau seorang praktisi meditasi Bapak Ibu sejak umur 6 tahun hingga sekarang. Kalau 6 tahun kira-kira kelas berapa ya? 1 SD ya. Dari kelas 1 SD beliau sudah menjadi seorang praktisi meditasi, luar biasa. Duduk, diam, ya, meditasi. Kita Bapak Ibu, ada nggak yang kira-kira bisa menyaingi Bu Meta nih? Yang kelas 1 SD sebagai praktisi meditasi boleh angkat tangan. Waduh, dari 200 orang yang hadir belum ada Bu Meta. Baru Bu Meta aja yang usia 6 tahun sudah menjadi seorang praktisi meditasi. Kemudian Bapak Ibu, yang nggak kalah luar biasanya, beliau memiliki kemampuan sejak masih dalam kandungan. Ya, jadi dalam beliau ketika mama masih mengandung, beliau sudah punya intuisi, insting yang luar biasa. Kalau kita beda Bapak Ibu, duk. Kalau Bu Meta mungkin beda, langsung bisa meditasi, mungkin di dalam perut sudah meditasi, kan kita nggak tahu Bapak Ibu. Nah, waktu SD beliau melihat penampakan yang tidak seram. Berarti kalau tidak seram seperti saya ya Bu Meta ya, wah ganteng-ganteng, cantik-cantik, itu kan penampakan. Baik, waktu SMP beliau mulai melihat sesuatu yang agak seram sedikit. Berarti kalau muka saya agak jelekin, wah ini muka saya seram, itu kan Bapak Ibu sekalian. Mulai bisa mendengar suara-suara dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk. Sudah bisa komunikasi beliau. Baik itu dari alam surgawi atau alam mapaya dan sejenisnya. Kemudian di usia SMA beliau mulai tidak terkendali kemampuan yang dimiliki, bermunculan selain dapat melihat para makhluk juga melihat pikiran-pikiran setiap orang secara spontan. Wah ini kalau saya kelihatan Bu Meta langsung tutup muka ini biar Bu Meta nggak lihat saya kan. Ya, baik. Berikutnya Bapak Ibu, pada akhirnya ada ajakan untuk memutuskan untuk ke wihara hutan. Kalau mungkin mohon izin kalau saya salah menyampaikan, Wat Pabantai ya. Pabantat. Di tahun 2004 beliau bermeditasi dengan tujuan melatih dan mengendalikan kemampuan yang dimiliki di bawah bimbingan Lungta Mahabua dan Lungpo Panyawadu atau Biku Western. Kemudian beliau juga sampai saat ini masih mendalami praktik samadhi meditasi di bawah bimbingan Lungpo Itawai Santusako. Beliau adalah murid dari Lungta Mahabua. Baik, tidak lama Bapak Ibu, mari kita sambut dengan meriah Ibu Meta Suryawidya. Silakan Ibu, duduk di tengah ya Ibu ya. Ya. Baik, berikutnya ternyata Bu Meta tidak sendiri Bapak Ibu. Beliau ditampingi seorang Romo, wanita muda yang ganteng, yang luar biasa. Pengalaman sudah luar biasa Bapak Ibu.
Bisa ditampilkan operator? Iya. Beliau adalah Pandita Muda Suhendri SE SPD BMM MPD CPS. Beliau beralamat di Grand Duta G2 Kota Tangerang. Yang tadi yang paling jauh adalah Kota Tangerang, Bapak Ibu. Beliau tinggal di Karawaci. Tadi beliau sampaikan jam 6, Pak, saya sudah dari Karawaci, luar biasa. Ya. Beliau pekerjaannya sebagai Human Resource Department Narada School, kemudian aktivitas beliau sebagai dosen, Dhamma Duta, speaker, host, dan volunteer. Saat ini beliau sudah menikah, Bapak Ibu, punya 1 anak. Kemudian pendidikan ada S1, Ekonomi dan Pendidikan Buddha, kemudian S2, MMM SDM, MPD Manajemen Pendidikan, serta mendapat sertifikat CPS, Certificate Public Speaker. Beliau selain itu juga berorganisasi di Magabudi Kota Tangerang. Beliau juga aktif di Yayasan Arayaya Dhamma, Yayasan Dasa Paramita dan Cetia Narada. Selain itu beliau juga seorang penyuluh, Bapak Ibu, volunteer Dhamma Sakaca Online Wihara Dhamma Meta Jember. Baik, dengan tepuk tangan yang meriah kita sambut Romo Suhendri. Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin duduk di sini ya. Baik, Romo, Ibu Meta. Jadi di kesempatan pagi hari ini kita akan sharing Dhamma. Jadi kalau di agama Buddha kan kita sudah paham tentang hukum karma dan punarbawa. Kalau bahasa secara harfiahnya adalah hukum sebab akibat dan juga kelahiran kembali. Nanti ada Romo Suhendri dari sisi Buddhisnya, kalau Bu Meta praktisinya ya. Jadi nanti kita akan mendengar penjelasan lebih dalam lagi bagaimana sih hubungan hukum karma dan punarbawa. Mungkin selama ini kita hanya tahu hukum karma secara baca aja. Oh, itu karmamu. Oh, itu karma dia. Nah, bagaimana nantinya secara yang sudah beliau yang sudah paham, yang sudah mungkin sudah memang terjun di bidang hukum karma dan punarbawa akan menjelaskan lebih dalam lagi. Baik, di awal mungkin saya kasih kesempatan untuk Romo Suhendri dulu ini pembukaan. Sebagai pembuka, Romo, waktunya tidak banyak, Romo, kurang lebih 20 menit ya, cukup ya, 20 menit. Baik, silakan saya kesempatan berikan pada Romo Suhendri. Iya. Terima kasih kepada Mr. Utomo yang menjadi moderator kita pada pagi hari ini. Boleh kita kasih tepuk tangan? Yang saya hormati Ketua Yayasan Pancaran Tridharma yang diwakili oleh Mem Eryani dan juga Mr. Robert. Yang kami hormati para pimpinan sekolah, baik dari TK maupun sampai dengan SMK, Sekolah Ananda. Serta tak lupa juga yang saya hormati ketua-ketua wihara. Tadi saya sempat bertanya, wihara mana yang hadir? Wihara yang diundang pada pagi hari ini banyak sekali, ya. Yang bisa disebutkan, yang pertama adalah Wihara Buddha Dharma. Lalu Wihara Setia Dharma, Wihara Dharma Sakti, serta Wihara Dharma Sagara. Hadir orangnya? Hadir ya. Oke, tepuk tangan untuk yang hadir. Saya juga menyapa sahabat saya, ya. Ya, kalau saya bilang di banyak tempat namanya Cimeta, ya. Tapi pada pagi hari ini boleh kita sapa dengan Ibu Meta, ya, seperti itu. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia, baik Miss Meta, Mr. Yanuar, dan juga yang mengundang kami, yaitu Miss Yuni, seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya.
awalnya perjanjiannya saya pembicara kedua. Di poster itu saya pembicara kedua. Ya, namun kita sepakat saya mengawali terlebih dahulu. Dan biasanya nanti ketika Ibu Meta menyampaikan pemaparan yang sangat baik dan luar biasa, tentunya akan muncul banyak pertanyaan. Dan bahkan tadi saya sempat tanya, aman pagi hari ini? Aman. Ya. Ini yang hadir kurang lebih 200 yang tampak. Iya. Ya, jadi kalau yang tidak tampak kita tidak tahu, ya, seperti itu. Bisa jadi banyak seperti itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum saya mengawali apa yang mau disampaikan, saya sempat searching, Ibu dan Bapak, mengenai sekolah yang sekarang kita tempati ini, yaitu Sekolah Ananda. Ternyata setelah saya searching, Sekolah Ananda dengan saya itu beda 1 tahun. Ya, Sekolah Ananda itu berdiri pertama kali TK Ananda itu tahun 1984. Ya, ada di sini yang lahirnya 1984. Ya, kurang lebih seumuran. Ya, jadi Sekolah Ananda itu berdiri sudah lebih dari 40 tahun. Betul? Seperti itu. Kemudian saya juga melihat dan mengamati bahwa perkembangan dari waktu ke waktu sangat luar biasa untuk Sekolah Ananda. Setiap dari waktu ke waktu berbenah. Bahkan tadi Ibu Eryani, ya, Mem Eryani menceritakan bahwa sekarang sedang pembangunan. Ya, begitu luar biasa. Bahkan tadi saya sempat ketemu dengan Mr. Utomo, ya. Saya hampir salah masuk, Ibu dan Bapak. Ya, masuknya ke sana, ke seberang. Tapi kok sepi, saya bilang gitu kan. Oh, ternyata dikasih tahu oleh security bahwa acaranya di tempat ini. Dan ini kali pertama saya hadir ke Bekasi, Ibu dan Bapak. Ya. Kalau orang bilang ada yang namanya Jabodetabek, backnya belum sampai. Ya, saya baru sampai Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok. Nah, Bekasi ini pertama kali. Dan saya melihat, Bekasi ternyata luas. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Mr. Utomo punya catatan, saya juga punya catatan. Ya, supaya pembicaraan kita lebih terarah. Bahkan sampai waktu-waktunya pun saya sudah hitung, ya. 85 menit dibagi 3. Ya. 30 menit untuk saya, 30 menit untuk Cimeta, dan 30 menit kurang lebih untuk tanya jawab. Seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau kita melihat sejarah nama Ananda itu, ya, sangat banyak digunakan. Bahkan pada zaman Buddha, nama Ananda itu adalah nama salah satu siswa yang paling dekat dengan Buddha. Biku Ananda adalah penjaga dhamma. Bahkan kalau saya melihat dari websitenya Sekolah Ananda, arti Ananda itu sendiri artinya kegembiraan yang meluap. Ya, kegembiraan yang meluap, kegembiraan sukacita yang luar biasa. Maka dari itu, para pendiri kita, Sekolah Ananda, berharap bahwa siswa-siswi yang menjadikan tempat ini belajar, bahkan saya mencatatnya. Apa sih harapan pendiri sekolah kita? Harapan pendiri sekolah kita itu disingkat TACE. Mana tuh? Tase Wace. Saya ulang. Tase Wace. Ini bukan bahasa Hokian. Tase Wace yang pertama tak menjadikan siswa Sekolah Ananda itu taat. Se menjadikan siswa Sekolah Ananda itu setia. Ya. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah wa, menjadikan, ya, siswa-siswi dari Sekolah Ananda itu
mempunyai watak, ya, karakter yang unggul. Dan C, tentu saja menjadikan siswa-siswi sekolah Ananda mempunyai kecerdasan. Disingkat tase waja. Nah, ibu bapak saudara-saudari, ya unik, ya. Kenapa? Karena memang pendiri dari sekolah Ananda itu berharap siswa-siswi yang bersekolah di sekolah Ananda ingin generasi di masa yang akan datang menjadi lebih baik. Setuju? Maka dari itu ibu dan bapak, bila mana punya putra dan putri, ya, bila mana punya putra, putri, bahkan tetangga serta kerabat, jangan lupa dengan sekolah Ananda. Sekolahkanlah di sekolah Buddhis Ananda. Setuju? Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ini saya tidak diminta ibu dan bapak. Iya, seperti itu. Nah, bapak ibu saudara-saudari, ketika kita melihat poster, ya, yang barangkali bisa dilihat di sisi kanan dan sisi kiri sebelum tadi acara musik, judulnya adalah Past Life and a Better Future. Kalau diterjemahkan kurang lebih, kehidupan masa lalu dan masa depan yang lebih baik. Kita akan belajar dua hal pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tentang kehidupan masa lalu, dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Dan bisa jadi yang hadir pada pagi hari ini penasaran, apa sih yang mau disampaikan oleh Cimeta? Apa sih yang mau disampaikan oleh Romo Suhendri? Apakah yang mau disampaikannya itu tentang kehidupan lampau? Tentang kehidupan Cimeta di masa lampau? Tentang kehidupan saya di masa lampau? Atau mungkin, ya, sebagai percobaan kehidupan Mr. Utomo di masa lampau, ya. Tapi kita membatasi ibu dan bapak, ya. Kita sepakat bahwa pada pagi hari ini kita sama-sama ingin menjadikan Dhamma Talk ini lebih baik dan bermanfaat untuk kita semua. Ada sesuatu yang akan kita bawa pulang, bukan hanya sekedar kita datang lalu mendengar dan kita kagum. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi hadirnya kita pada pagi hari ini menjadikan batin kita lebih baik. Berkurangnya kotoran-kotoran batin yang membawa pada kehidupan yang lebih baik. Setuju? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita berbicara kehidupan masa lalu, kehidupan masa lalu itu kita bagi menjadi dua. Kehidupan masa lalu yang memang benar-benar kehidupan sebelum saat ini. Artinya apa? Kelahiran kita di masa lampau. Namun, Ibu dan Bapak, kehidupan masa lalu bukan hanya kelahiran kita di masa lampau. 5 menit yang lalu pun itu sudah menjadi masa lampau kita. Maka dari itu, Ibu dan Bapak, bisa juga ada yang bertanya, kalau kita sudah mengetahui kelahiran kita di masa lampau, untuk apa? Untuk apa kita mengetahui kehidupan kita di masa yang lampau, di kelahiran yang telah berlalu? Ibu, bapak, saudara-saudari, ini menjadi pertanyaan yang bisa kita renungkan dan kita jawab. Untuk apa kita tahu itu? Apakah hanya sekedar untuk memuaskan penasaran kita dan untuk sekedar mengetahui, oh dulu saya pernah jadi A, jadi B, jadi C? Atau ada sesuatu yang menjadikan kita termotivasi ketika kita sudah mengetahui hal tersebut? Nah, ibu, bapak, saudara-saudari, ketika kita berbicara masa lalu, saya membahas yang pertama, kehidupan di masa lampau. Tadi saya konfirmasi dengan Cimeta. Ada 5
cara untuk mengetahui past life. Past life yang saya maksud adalah kelahiran yang lampau. Yang pertama, seseorang bisa mengetahui past life itu dari mimpi. Yang kedua, orang bisa mengetahui past life itu dari mati suri. Ya, ini udah mulai beda nih ceritanya. Ya. Yang ketiga, orang bisa mengetahui past life dia dikasih tahu orang. Jadi ada yang kasih tahu, dulu Anda pernah ini, pernah itu, pernah ini. Dan tentu orang ini adalah orang khusus seperti Cimeta. Yang keempat, orang bisa tahu past life dari meditasi. Dari meditasi. Kalau orang mau tahu past life, salah satunya dari meditasi. Dan yang kelima, orang bisa tahu past life dengan cara hipnoterapi. Seperti apa Romo hipnoterapi itu? Ya, salah satu praktisi hipnoterapi adalah Cimeta. Hipnoterapi itu bukan disampaikan dulu kamu pernah jadi apa, jadi apa, jadi apa. Tetapi ia merasakan langsung bahwa ia pernah lahir sebagai apa. Namun ini butuh proses. Artinya apa? Orang yang dihipnoterapi dari banyak orang tidak semua berhasil. Tidak semua berhasil. Kalau dalam bahasa masyarakatnya tidak semua bisa tembus, Ibu dan Bapak. Jadi ada 5 cara. Yang paling memungkinkan, Ibu dan Bapak, kita ambil 3. Yang pertama adalah melalui dikasih tahu orang. Yang kedua melalui meditasi. Dan yang ketiga melalui hipnoterapi. Tadi Mr. Utomo tanya, siapa di sini yang sejak 6 tahun meditasi? Nah, seperti itu. Berarti bisa jadi yang nomor 2 tentang kalau kita mau tahu past life melalui meditasi, kita harus berjuang. Walaupun Ibu dan Bapak, tujuan meditasi bukan semata-mata ingin tahu past life. Bagi sebagian orang menggunakan cara yang terakhir. Apa itu? Dia dihipnoterapi. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, itu 5 cara. Yang umum biasanya menggunakan cara yang terakhir, yaitu hipnoterapi. Ini secara pengetahuan. Kemudian Ibu dan Bapak, sekarang saya cerita tentang kehidupan masa lalu yang bukan kelahiran sebelumnya. Tetapi kehidupan masa lalu 5 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, mungkin sehari yang lalu, itu menjadi kehidupan masa lampau. Dan kehidupan masa lampau itu adalah kehidupan masa lalu yang sudah terjadi. Sudah terjadi. Biasanya masa lalu itu membawa 2 dampak. Yang pertama adalah dampak positif. Orang bisa belajar dari masa lalu katanya. Orang bisa termotivasi dari masa lalu, dan masa lalu bisa menjadi guru untuk kehidupan saat ini dan masa yang akan datang. Tapi dampak yang kedua adalah dampak bahwa masa lalu itu bisa membuat kesedihan. Masa lalu itu bisa membawa atau membuat dampak penyesalan. Bahkan masa lalu itu bisa berdampak pada kehancuran. Orang hidup banyak di masa lalu dan khawatir di masa depan. Orang yang khawatir di masa depan hidupnya tidak happy. Orang yang menyesal, bersedih akibat masa lalu yang telah terjadi, hidupnya juga tidak happy. Kita sekarang hidup di saat ini supaya apa? Kehidupan kita berarti. Supaya apa? Kehidupan di masa yang akan datang kita lebih baik. Setuju? Nah, Ibu Bapak, berbicara dhamma tentang konteks dari masa lalu dan masa yang akan datang,
saya akan mengambil beberapa uraian, kutipan, bahkan tulisan. Yang pertama yang paling terkenal ketika berbicara masa lalu adalah tentang bagaimana guru kita Buddha mengajarkan kepada para biku tentang 4 tempat orang bisa berada. 4 tempat orang bisa berada ini, yang pertama di dalam Tamotama Sutta Anguttara Nikaya, orang bisa dari tempat gelap menuju gelap. Artinya apa, Romo? Artinya orang itu lahir karena buah banyak sekali perbuatan buruk di masa lalu. Ia lahir jadi manusia yang kekurangan. Ia lahir dengan ketidakberuntungan, ya, kesusahan, penderitaan, mungkin keluarga yang kurang harmonis dan lain sebagainya. Lalu bertumbuh, berlanjut, dan ketika bertumbuh berlanjut, kehidupannya diisi dengan keburukan. Ia tidak mengenal ajaran Buddha, ia bergaul dengan orang yang salah, tidak berbuat baik malah berbuat keburukan. Sehingga apa? Karena perbuatan buruknya, orang ini meninggal dunia dan lahir di alam yang rendah. Ini jenis yang pertama, dari gelap menuju gelap. Jenis yang kedua adalah orang dari gelap menuju terang. Apa itu orang dari gelap menuju terang? Hidupnya menderita ketika lahir, mengalami kesulitan, ketidakberuntungan, tapi dia tidak putus asa, Ibu dan Bapak. Ia mau mendengar nasihat orang bijak. Ia mau belajar dhamma. Ia mau berbuat baik walaupun susah. Ia tidak segan-segan menolong, membantu orang lain. Dia jaga perilakunya dan ia berbahagia di dunia ini. Ketika hidupnya akan berakhir sebagai manusia, ia lahir di alam yang baik. Andai kata ia lahir jadi manusia, ia akan menjadi manusia dengan penuh keberkahan. Andai kata ia tidak lahir jadi manusia, tapi lahir jadi dewa, maka ia akan menjadi dewa yang penuh dengan keberkahan. Ya, mau tahu buktinya? Nanti tanya Cimeta. Begitu ya. Nah, itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, Ibu dan Bapak, ada orang dari terang menuju gelap. Hidupnya penuh keberlimpahan. Ketika lahir, lahirnya aja di rumah sakit yang mewah. Papa mamanya kaya raya. Hidupnya luar biasa. Anak itu disekolahkan di sekolah yang terbaik. Namun Ibu dan Bapak, berlangsungnya kehidupan, anak ini menjadi anak yang tidak baik. Tidak berbakti kepada orang tua, banyak melakukan keburukan, enggan berbuat baik, malas berbuat baik. Ia tidak mensyukuri bahwa ia sudah lahir jadi manusia. Apa yang terjadi? Ketika ia tutup usia, orang jenis ini lahir di alam-alam yang kurang baik. Andai kata ia lahir lagi jadi manusia, ia akan menjadi manusia yang kurang beruntung. Tetapi andai kata ia tidak lahir jadi manusia, ia memungkinkan untuk lahir di alam-alam menyedihkan. Ya, ada 4 alam yang menyedihkan. Ya, alam neraka, alam hantu, alam raksasa, dan alam binatang. Contoh Ibu dan Bapak, sering ini saya sampaikan di berbagai tempat. Saya tinggal di daerah Karawaci, Cimeta juga tahu, saya tinggal di Karawaci. Di dekat rumah saya itu ada pasar Gerendeng. Ya, di pasar Gerendeng itu kalau pagi Ibu dan Bapak, sampai tadi pun saya masih melihat ketika saya berangkat, itu banyak penjual-penjual hewan ternak. Hewan ternak yang dominan ada 3. Yang pertama adalah ayam, yang kedua adalah bebek, yang ketiga adalah ikan. Yang jual ayam dan jual bebek itu sampai ke pinggir jalan, ke trotoar. Saya mengamati betapa menderitanya lahir jadi hewan.
seperti ayam atau bebek. Bahkan ketika saya menggunakan sepeda motor, saya sering menjumpai di depan saya ketika ada lampu merah, itu bebek itu sedang dibonceng. Ya, tahu dibonceng ya? Iya. Diboncengnya bukan kayak manusia, tapi diboncengnya kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ya, dalam bahasa Tangerang namanya ngampleh. Bahasa mungkin Bekasi sama. Bahasa Bekasi menjuntai. Iya, bahasa Indonesia. Ya, bayangkan Ibu dan Bapak, ya. Ya, Ibu Bapak sudah membayangkan ada bebek yang lehernya panjang, moncongnya di depan, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kalau saja yang membeli bebek itu tidak membuat tatakan kardus, maka leher bebek dan moncong bebek itu bisa kena knalpot Bu Erin. Oh, kok ke Bu Erin? Iya, ke Parobet ya. Bisa dibayangkan Ibu dan Bapak, kalau tidak ditatakin kardus, itu saya suka lihat karena buru-buru ya, dia langsung aja kiri kanan, dia mau dapat yang banyak iketannya, dia banyakin. Itu kadang-kadang Ibu dan Bapak saya perhatiin betapa menderitanya hewan itu. Udah kalau bawanya motornya slow, kalau bawanya kencang, kadang-kadang dia suka leher sama moncong itu Cimeta itu nabrak knalpot. Dan kalau nabrak knalpot Ibu dan Bapak, bisa dibayangkan betapa perih sakitnya. Itu baru secara kasat mata kita lihat. Nih, kita punya betis ya. Kalau kena knalpot apa? Orang Bekasi bilang melentung. Begitu ya? Melepuh, melentung ya. Perih, apalagi itu bebek. Dan mungkin saja bebek itu tidak mengetahui bahwa hari itu adalah hari terakhir ia hidup di dunia. Bisa jadi setelah dibawa, ditebalikin, dibawa ke pemotongan, dipotong. Dan harus mengalami kelahiran dan kelahiran kembali dengan proses yang panjang. Bahkan saya pernah mendengar dari seorang biku, ketika sebuah makhluk itu lahir jadi binatang, ia akan mengalami dan mengalaminya dengan proses yang begitu panjang. Memang usianya tidak panjang, tetapi proses berkali-kalinya yang begitu panjang. Ya, jika seseorang melakukan banyak keburukan dan akhirnya terlahir sebagai binatang, bisa jadi ia akan mengalami proses kematian dan kelahiran di alam binatang itu. Bisa sampai 500 kali kelahiran bahkan lebih. Mau? Tidak. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, itu yang ketiga dari terang menuju gelap. Yang keempat dari terang menuju terang. Jelas Ibu dan Bapak, lahirnya bahagia, berkelimpahan di keluarga baik-baik, diajarkan kebaikan, diajarkan bagaimana bisa melatih diri menjaga sila, bahkan praktik meditasi. Di dunia ini Ibu dan Bapak, kita bisa melihat jenis-jenis orang tersebut. Maka dari itu Ibu dan Bapak, saya mengajak, jadilah manusia jenis, ya. Andai kata kita jenis yang kedua, jadikanlah kesulitan kita di masa lalu menjadikan motivasi yang baik. Sehingga apa? Di kehidupan yang akan datang, bahkan sebelum kehidupan yang akan datang, kehidupan saat ini kita bisa baik. Kita bisa menjadi bahagia. Setuju? Nah, syukur-syukur kalau ada jenis yang keempat, dari terang menuju terang. Karena saya mengamati Ibu dan Bapak, ya, di masyarakat juga nih, ya, saya mengenal ada 4 kriteria. Yang pertama adalah orang yang susah namun banyak melakukan keburukan. Orang susah banyak melakukan keburukan.
pelit, tidak dermawan. Tapi ada juga jenis yang kedua, orang susah tapi berusaha membantu. Ya. Ringan tangan, dia mau menolong. Ada. Walaupun hidupnya susah, tapi dia mau rajin ke wihara, berdana. Ya, berdana bukan hanya materi, mungkin membantu menjadi pengurus dan lain sebagainya. Nah, ada jenis yang ketiga, Ibu dan Bapak, ya. Orang kaya tapi banyak melakukan keburukan. Bahkan tidak dermawan, pelit, Ibu dan Bapak. Ada. Si Bapak bilang banyak ya. Iya, kenapa? Karena dia merasa apa? Kekayaan yang dia peroleh, dia merasa adalah hasil kerja keringat dia seorang diri, tidak membutuhkan orang lain. Padahal itu salah. Ibu, bapak, saudara-saudari, orang kaya yang pelit, bahkan banyak melakukan keburukan, siap-siap dia lahir di tempat yang gelap. Ya. Nah, ada jenis orang yang keempat. Apa itu? Orang kaya banyak melakukan kebaikan. Ya. Saya, Cimeta, mungkin juga banyak menemukan orang ini. Ya, udah kaya raya, terus dia sadar bahwa perbuatan baik itu perlu dilakukan. Karena apa? Karma baik yang dia terima di dunia ini bukan hanya dia nikmati, tetapi dia juga berusaha tanam kembali supaya apa? Supaya karma baik itu mendukung kehidupannya di saat ini maupun di kehidupan yang akan datang. Orang senang kalau metik, tapi kadang orang suka lupa untuk menanam. Makanya Ibu dan Bapak, saya sangat apresiasi ketika seseorang mau bergabung di dunia pendidikan. Ya, kenapa? Karena bukan hanya sekedar bekerja, tetapi ketika seseorang bergabung menjadi tenaga pendidik maupun bukan tenaga pendidik, ia mempunyai karma baik yang lebih banyak. Bukan hanya sekedar mendapatkan penghasilan, tetapi ia bisa berbuat baik di ladang yang subur berupa di institusi pendidikan. Maka dari itu, bila mana di sini ada guru yang hadir, bolehlah kita kasih apresiasi tepuk tangan. Ya, ini moderator kepala sekolah, ya, MC guru, panitia semuanya adalah guru dan tim. Maka dari itu, ya, sudah tepat bekerja di dunia pendidikan. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudari, itu bicara masa lampau. Ada di kelahiran yang lalu, ada masa lampau itu setelah 5 menit yang lalu. Kalau masa lampau 5 menit yang lalu, apa yang harus kita lakukan? Jangan menyesali sehingga membuat kita menjadi berduka. Yang lalu sudah berlalu, ya. Tapi jadikan masa lalu itu sebagai motivasi kita agar kita tidak mengulangi kesalahan itu, agar kita tidak melakukan hal yang tercela, tapi lepaskan. Jangan kita menggendong masa lalu yang buruk sampai dengan di masa yang akan datang. Ya. Ada orang pernah bercerita, Mr. Utomo, seorang profesor menanyakan, berapa berat botol air ini kepada siswa. Ada yang menjawab, ya paling setengah kilo. Ya. Jawabannya dari profesor itu, semakin lama engkau memegang botol air ini, maka semakin berat botol air ini. Artinya apa? Kalau kita punya masa lalu, Ibu dan Bapak, kita pegang terus, kita bawa terus, kita gendong terus di dalam kehidupan kita sekarang ini, maka itu menjadi beban. Caranya bagaimana? Lepasin botolnya, lepasin bebannya. Kita fokus di masa sekarang supaya masa depan menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah,
Di dalam salah satu sutta namanya Wagyaja Sutta atau sering dikenal dengan Digajanu Sutta, Buddha mengajarkan tentang 4 hal bagaimana seseorang itu bisa meraih masa depan yang lebih baik. Baik kesejahteraan maupun kebahagiaan. Yang pertama adalah seorang perumah tangga itu berusaha punya keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dhamma, Sangha, perbuatan dan akibatnya. Kalau bicara masalah kita yakin kepada Tiratana, saya yakin di sini sudah yakin kepada Tiratana. Tapi Ibu dan Bapak, ada 2 hal. Kita juga harus yakin sama hukum perbuatan dan hasilnya. Artinya apa? Kalau kita jadi umat Buddha, Ibu dan Bapak, kita sulit mengukur keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Minimal kita yakin sama hukum perbuatan dan akibat. Kenapa? Karena kalau kita yakin sama hukum perbuatan dan akibat, maka kita semakin termotivasi dan punya pengendalian diri. Karena sesuai dengan apa yang kita lakukan, maka itu akan berdampak kepada hidup kita. Setuju? Iya. Kita lebih berhati-hati dalam berbuat. Dan kita lebih termotivasi ketika kita melakukan kebaikan. Karena apa? Karena kita yakin sama hukum perbuatan dan akibat. Di dalam banyak kesempatan sering bertanya, kenapa sih Romo saya banyak berbuat baik tapi saya menderita? Itu salah satu judul kan? Ya. Karena kalau kita telusuri, pertanyaan itu mengandung keraguan bagi penanya. Berarti penanyanya belum yakin sama yang namanya hukum perbuatan dan akibat. Kalau kita semua yakin bahwa perbuatan baik menghasilkan kebahagiaan, harusnya kita yakin. Dan kita juga harus meyakini bahwa perbuatan buruk menghasilkan penderitaan, kita harus yakin. Sehingga apa? Memunculkan rasa malu berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat. Itu yang pertama. Kita harus bisa punya keyakinan yang kuat kepada 5 hal. Buddha, Dhamma, Sangha, dan keyakinan tentang perbuatan serta keyakinan tentang akibat dari perbuatan. Yang kedua, Buddha mengajarkan kepada Digajanu, kalau engkau mau bahagia sejahtera di masa yang akan datang, berusahalah kamu memiliki kemoralan. Ya. Karakter-karakter yang baik itu menjadi populer, Ibu dan Bapak. Ini bocoran ya untuk semua yang hadir, termasuk untuk komite sekolah, kepala seksi pendidikan, ya, yayasan. Apa bocorannya, Romo? Sekolah-sekolah yang laris adalah sekolah-sekolah yang mempunyai karakter, nilai-nilai, perilaku, etika yang baik. Coba kita perhatikan. Sekolah mana hebat, luar biasa. Tapi kalau karakter, nilai-nilai kemoralannya rusak, tidak bagus, maka tinggal tunggu waktu. Sekolah itu bakal ditinggal. Bakal hancur. Orang, ibu dan bapak, sebagai orang tua, di sini banyak orang tua. Mau mana anaknya pinter tapi tidak bakti, atau biasa deh tapi nanti di masa yang akan datang dia punya etika perilaku yang baik? Yang ke satu apa yang kedua? Kalau saya mau dua-duanya. Betul? Tapi kan agak sukar. Nah, saya sampaikan, sekolah-sekolah unggulan bukan hanya mengedepankan intelektual, tetapi sekolah yang unggulan juga mengedepankan karakter yang baik. Di mana? Di Buddhis. Ya, banyak karakter-karakter Buddhis yang bisa kita bangun sehingga sekolah Buddhis itu menjadi maju. Nah, ibu bapak saudara-saudari, kemoralan itu sangat penting untuk kita semua. Kalau kita mau bahagia di kehidupan ini dan bahagia di kehidupan yang akan datang. Yang ketiga, kalau kita mau meraih masa depan yang lebih baik, jangan lupa ibu dan bapak, tingkatkan kedermawanan. Dalam bahasa Pali disebut caga.
kemurahan hati, kedermawanan. Orang yang dermawan maka hidupnya bisa bahagia. Orang yang dermawan punya tabungan karma baik yang banyak di kehidupan yang akan datang, dan suatu hari ia akan menikmatinya. Jangan berharap hidupnya mau berkah tapi tidak suka memberi. Setuju? Iya. Yang ada ntar kita tidak bahagia. Dan yang terakhir Ibu dan Bapak, kalau kita mau memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan di masa yang akan datang, berusahalah kita bijaksana. Bijaksana seperti apa? Bijaksana itu secara sederhana mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Bijaksana itu melakukan yang pantas dilakukan dan tidak melakukan yang tidak pantas dilakukan. Itulah bijaksana secara sederhana. Kalau kita sebagai orang tua, oh ternyata ini tidak pantas dilakukan kepada pasangan hidup saya, tidak pantas dilakukan untuk anak saya, jangan dilakukan. Karena apa? Karena sesungguhnya dharma yang kita miliki ini bukan hanya sekedar untuk kita ketahui, tetapi dharma yang kita miliki ini untuk kita praktikan. Itulah yang disebut dengan bijaksana. Bijaksana bisa kita peroleh dengan cara mendengar dhamma. Ya. Tadi Ibu dan Bapak sebelum ke tempat ini saya setel YouTube Bante Abhijato. Salah satu pesannya kalau orang mau bijaksana itu dia harus senang mendengar dhamma. Kalau macet di jalan, ya, jangan menjadi menderita karena harapan kita tidak macet, kita menjadi menderita. Apa yang harus dilakukan? Berusaha buka HP, setel YouTube, pasang di telinga, dengerin dhamma. Kalau di mobil, kita punya kendaraan mobil, lagi macet, kita cari share atau link dharma yang baik. Sehingga macet bukan jadi rugi, tapi jadi ngapain marah, ngapain kita jengkel? Emang kalau kita jengkel, macetnya berkurang. Betul? Iya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mengalami satu fenomena yang tidak menyenangkan, ya sadari itu dan ubah menjadi sebuah hal yang positif. Itulah 4 hal Ibu dan Bapak yang menjadikan masa depan lebih baik. Jangan menyesali masa lalu yang sudah berlalu. Andai kata kita tahu kehidupan lampau di masa lalu kita kurang bagus, ya, jangan menjadi sebuah penyesalan karena itu sudah berlalu. Andai kata sekarang hidup kita kekurangan, kita harus sadar bahwa kekurangan ini bukan karena orang lain, kekurangan ini karena sebab dari kita di masa lalu. Lakukan hal-hal yang baik Ibu dan Bapak supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Romo Suhendri. Jadi kalau tadi saya perhatikan Bapak Ibu datang di sini bawa gelas yang kosong, sudah terisi nih. Ada yang 30, ada yang 40 gitu kan. Berarti masih ada 60 lagi yang belum terisi. Nanti akan langsung dibom sama Bu Meta. Ya, jadi siapkan dulu tadi sudah 30 nih, ada yang 30, ada yang 40 nih, atau ada yang sudah 100 Bapak Ibu. Sudah ada belum ya? Berarti belum, masih ada space lagi yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa dibawa pulang biar nanti seperti yang tadi Romo Suhendri sampaikan, syukur-syukur kita bisa menjadi 2 tipe manusia yang tadi. Yang kita sadar bahwa kita gelap berarti kita harus menjadi terang, atau kita menjadi kategori manusia yang sudah terang menjadi terang lagi. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Jadi atau ada yang punya pertanyaan, pending dulu deh kalau ada pertanyaan. Nanti pertanyaannya nanti setelah sesi Ibu Meta ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu ingin ditanyakan, dipending dulu, disimpan dulu, nanti kita ada sesi tanya jawab setelah Ibu Meta. Baik, tidak lama-lama Bapak Ibu karena kita juga kejar-kejaran dengan waktu juga. Jadi saya persilakan kepada Ibu Meta
untuk menambah lebih jelas lagi, lebih terang lagi ya apa yang menjadi pembahasan kita berkaitan dengan past life dan better future. Silakan pada Ibu Meta, dipersilakan. Oke, kepada yang saya hormati Ibu Erin, Bapak Robert, Pak Utomo, para guru, Bapak Ibu lainnya. Oh, pinjam catatan. Para ketua wihara Buddha Dharma dan umat, para ketua wihara Setia Dharma dan umat, para ketua wihara Dharma Sakti dan umat, para ketua wihara Dharma Sagara dan umat, serta para orang tua murid yang hadir di sini. Saya ucapkan selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Oke, saya akan mulai mengenai tema sesuai yang diberikan mengenai past life dan better future. Kalau dari prakteknya saya, kenapa saya bisa melihat seperti ini? Ya, setelah saya menelusuri sendiri, waktu saya meditasi di hutan di wihara Thailand tersebut, kalau saya itu memang sudah sering berlatih dari kehidupan-kehidupan yang lalu. Jadi tidak hanya dari satu kehidupan ini. Dan itu pun setelah saya mengetahui, saya sempat cari tahu gimana ngilanginnya, ternyata tidak bisa dihilangkan. Dan itu pun setelah diskusi juga dengan para guru, para biku yang di sana, terutama Lungpo Panyawado, ya beliau hanya bilang, ya yang kamu ketahui itu Dhamma, tapi tetaplah untuk look inside, selalu lihat ke dalam. Jadi dari situ saya selalu melatih untuk ya lihat ke dalam, bukan lihat keluar. Karena kalau ngelihat keluar terus itu banyak sekali, bahkan sempat terlihat tata surya ini nggak cuma hanya satu. Jadi memang banyak sekali tata surya. Saya sampai kaget, saya sampai berasa, saya ilusi apa bukan ya? Paginya saya tanya ke Bante, karena Bante-Bante yang saya temuin ini cukup dikenal lah, sudah ada pencapaian kesucian. Jadi ketika saya bertanya, Lungpo, saya semalam melihat begitu banyak ribuan tata surya. Terus beliau bilang, ya itu Dhamma. Balik lagi look inside. Jadi selalu seperti itu. Setelah banyak perenungan-perenungan dan praktek-praktek yang saya jalani untuk bisa mengontrol kemampuan ini, itu banyak banget memang kita bisa melihat Dhamma. Jadi seperti apa yang ada di Dhamma Nusati ya, Dhamma itu telah sempurna dibabarkan, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan oleh para bijaksana. Jadi enggak hanya saya yang bisa melihat semua ini, tapi semua Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian juga suatu saat bisa. Yaitu dengan cara apa? Kita banyak mengontrol diri dengan baik, mengendalikan diri, melatih diri dari pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Mengontrol, kurangi pikiran-pikiran buruk, kurangi ucapan-ucapan buruk dan tingkah laku yang buruk. Kekotoran batin, kilesa, terus loba, dosa, moha, yaitu keserakahan kita kurangi. Terus kebodohan batin kita juga kita kurangi. Kebencian kita juga kita kurangi. Latih sedikit demi sedikit. Lebih banyak berlatih, itu semakin banyak tahu. Tapi kalau semakin mengkepoin, semakin mengajak debat orang, kita tidak dapat apa-apa. Yang ada kita rugi sendiri.
Karena kita selalu jadi berpikirnya, saya harus menang, saya harus menang, saya harus menang. Menang untuk perdebatan untuk apa? Enggak ada gunanya berdebat dengan orang lain. Karena pengetahuan kebijaksanaan kita, setiap orang berbeda-beda. Sudut pandang kita mengenai suatu masalah itu berbeda-beda. Ketika melihat suatu kejadian, pikiran A, B, C, D, apakah sama? Tidak. Si A melihat dari sudut pandangnya dia, B juga, C juga, begitu yang lain. Jadi bagaimana kita bisa mencerap pengetahuan kita dengan caranya kita sendiri, dan kita berusaha berpikir yang baik dengan cara kita sendiri. Jadi mengetahui kehidupan lalu, kalau buat saya ya hanya sekedar untuk menjadi pelajaran, tidak mengulangi perbuatan buruk yang pernah saya lakukan di kehidupan lalu. Jadi saya terus menanam kebaikan-kebaikan di kehidupan sekarang agar next life tidak mengulang hal yang buruk tersebut dan tidak menderita terus. Kemudian yang dimaksud menanam kebaikan, berbuat kebajikan, itu bukan ketika kita mengalami kesulitan meminta orang untuk melakukan kebaikan untuk kita. Tidak seperti itu. Tetapi ketika kita berbuat kebaikan, di saat kita lagi sesulit apapun, di saat itulah kita harus berbuat baik. Karena di situ untuk bisa kita menjadi lebih baik. Dan itu pun saya juga praktekkan. Saya juga anjurkan ke orang-orang terdekat saya, ayo ketika kita lagi kesulitan, kita berbuat baik. Jangan nunggu kita kaya, jangan nunggu kita hebat dulu baru kita berbuat baik. Nggak ada gunanya. Ketika kita lagi kesulitan, kita berbuat baik. Disitulah kita menguji diri kita sendiri. Kita bisakah ikhlas melakukan perbuatan baik itu? Ketika kita cuma punya beras, tapi kita harus berbuat baik. Bisa gak kita berbagi nasi yang udah kita masak ini, beras yang kita udah masak ini, ke orang yang sesama membutuhkan? Disitulah latihan kita. Jadi latihanlah dari hal-hal sepele. Bukan nunggu banyak tahu dhamma dulu, baru praktek. Tidak seperti itu. Ketika kita melihat saat ini kita bisa membantu, kita bantu. Saat ini kita bisa mendengar, kita ada yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jadi tidak perlu menunggu esok atau lusa. Terus juga dari past life, memang kehidupan ini tidak hanya 1-2 kehidupan mundur, tapi kita tuh sudah jutaan kali, bahkan miliaran kali kelahiran. Apakah kita mau terus berputar di siklus kehidupan seperti ini terus, kalau kita tidak memperbaiki diri dari sekarang? Dari prakteknya yang sudah saya alamin, saya sudah sungguh lelah melihat perputaran siklus kehidupan ini. Karena apa? Terus lahir, tua, sakit, mati, dan juga melihat, mendengar segala sesuatu yang tidak mengenakan di sekitar kita. Kadang banyak hal-hal yang kayak perlu kita bantu, perlu kita rangkul, tapi kan itu tidak bisa digenggam semua. Semua harus ada saatnya, ada waktunya. Kalau digenggam semua itu 24 jam satu hari juga tidak akan cukup. Sedangkan kita harus membagi kehidupan kita, pribadi kita, dengan keluarga kita, dengan orang lain, dengan siapapun. Jadi kita harus belajar untuk bisa bijaksana menerima segala hal yang hadir dalam hidup kita. Dari situlah kehidupan demi kehidupan kita jalanin. Yang lalu ada yang pernah jadi seorang raja, ada yang pernah sebagai petani lah, ada yang pernah jadi, mohon maaf, gelandangan lah di kehidupan lalu, pernah juga jadi hantu gentayangan. Itu banyak banget. Dan setiap kali nge-flashback mundur,
kehidupan kita tuh tidak selalu enak. Banyak juga yang tidak enak. Termasuk makhluk-makhluk yang peta yang saya juga temuin itu ada yang sudah ratusan, bahkan sudah ribuan tahun mereka di sana. Kenapa masih di sana? Karena tidak ada sanak keluarga yang pertama peduli dengan keberadaan mereka. Jadi dianggapnya sudah meninggal, udah nggak perlu dipeduliin, nggak perlu dia apa-apain lagi, udah dia pasti udah enak. Belum tentu. Bahkan yang sudah ribuan tahun itu dia hanya bisa menunggu dan menunggu sanak keluarganya itu melakukan pelimpahan jasa untuk dia agar dia itu suatu saat bisa terlahir di alam yang lebih baik atau di alam manusia. Ada yang mulutnya sekecil jarum, tapi di sininya mohon maaf penuh kotoran manusia. Ada yang mulutnya seperti biasa, tapi dia makannya mohon maaf lagi air liur, terus yaitu mens wanita, terus juga darah-darah yang berserakan di rumah sakit yang bekas operasi segala macam. Ada yang makannya seperti itu. Dan itu disebabkan kenapa? Karma buruk melalui ucapan. Terlalu sering bicara, misalkan memanggil teman, memanggil siapa-siapa dengan sebutan binatang, itu juga secara tidak langsung mengkondisikan kita suatu hari nanti di alam binatang. Jadi kalau merasa bangga, ini kan udah zaman sekarang, biasa aja lagi, santai aja. Oke, buat yang merasa seperti itu silahkan, tidak ada yang melarang kok. Silahkan berbicara, silahkan berucap. Tapi selalu harus siap dengan segala resiko apa yang kita ucapkan. Ketika kita berpikir buruk, berucap buruk, memang buat orang-orang di sekitar kita biasa-biasa, bisa hahaha, bisa ya udahlah biarin aja. Karena kalau orang yang bilang ya udah biarin aja, karena itu udah mengerti, biarkan dia hidup dengan karma sendiri. Karena kita lahir dari karma kita sendiri. Berhubungan dengan karma kita sendiri itu benar banget. Terlindung oleh karma kita sendiri itu benar. Jadi apapun yang terjadi, kita mau dimanapun, kalau karma baik kita tidak berbuah, kita celaka mah celaka aja. Kalau dibilang, loh terus kuijin apa? Kuijin itu ya karma baik kita sendiri. Pelindung yang dibilang ada apa, kodam lah atau apa, itu balik lagi. Mereka ada kaitan karma dengan kita. Tapi ketika karma buruk kita berbuah, mereka tidak berbuat apapun. Karena apa? Mereka juga mempunyai karma sendiri. Ketika karma buruk kita berbuah, dia melihat kita sedang mengalami hal buruk terjadi, hanya bisa diam dan turut prihatin. Karena apa? Kalau mereka membantu ketika karma buruk si orang ini lagi berbuah, dia mendapat karma buruk yang lebih besar. Jadi kepada semuanya di sini kita sama-sama merenung, menyadari kita bisa jatuh, kita bisa celaka, kita bisa begini dan begitu, itu karena karma kita sendiri. Ketika ada hal baik datang, misalkan mohon maaf ada kecelakaan parah, mobilnya sudah hancur, tapi orangnya bisa selamat, sehat, tidak ada apa-apa, tidak ada luka sedikit pun. Berarti ketika kecelakaan itu terjadi, karma buruk itu berbuah. Tetapi pada saat persekian detik ada karma baik yang berbuah. Jadi ada seorang dewa atau makhluk apapun yang menolong kita dari kejadian tersebut, melindungi kita. Itu juga karena karma kita sendiri. Kalau kita tidak pernah berbuat karma baik, kita tidak akan pernah selamat dari kejadian apapun. Ada karma kelompok yang pernah dilakukan, misalkan segerombolan pencuri di kehidupan lalu itu sama-sama mencuri. Jadi di kehidupan sekarang bisa jadi teman yang satu gerombolan juga hidupnya sama-sama menderita. Ada yang kehidupan dulunya segerombolan kayak satu organisasi melakukan kebaikan, terus kehidupan sekarang satu lingkungan mereka hidupnya kaya raya, bergelimangan harta. Ada yang seperti itu saya lihat. Jadi ya itulah karma
kita tidak bisa hindari. Tidak percaya tidak apa-apa. Karma tidak meminta kita untuk percaya dengan karma. Sang Buddha juga tidak pernah meminta semua percaya dengan Sang Buddha, tapi semua ehipasikolah sendiri. Alamin sendiri. Dan rasakan sendiri proses hukum karma itu. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu akibat perbuatan kita. Kalau ada yang bilang, saya mana ingat kehidupan lalu saya dulu, terus kenapa saya sekarang menderita seperti ini? Ya memang, banyak orang yang tidak mengingat, kebanyakan seperti itu. Kenapa? Tertutupi oleh loba, dosa, dan moha. Yang paling unggul, moha dan awija. Kalau kita banyak moha dan awija, terus gimana biar kita mau memperbaiki nih, nggak mau begini terus? Belajarlah, mau mendengarkan dhamma, ayo praktek. Jadi ketika ada sekumpulan orang-orang yang mengajak kita untuk berbuat baik, walaupun cuma bantu-bantu, misal di kelenteng, cabut-cabutin hiyo kayak gitu, terus bersih-bersihin altar dewa-dewi, itu sebuah kebaikan. Bisa lakukan. Karena dewa-dewi itu juga hadir. Mereka juga ada. Mereka di kehidupan di alam dewa-dewi pun mereka memang luar biasa. Kehidupan alam dewa-dewi itu bahagia sekali. Dan bisa ada kaitan karma dengan manusia, dengan kita-kita semua. Itu juga pernah terkait di kehidupan lalunya, pernah sebagai guru dan murid, pernah sebagai orang tua dan anak, tapi karena kebajikan mereka sangat banyak, ya mereka masih ada di sana, kita yang sudah turun naik, kayak gitu. Dan kehidupan alam dewa tingkat rendah aja, kalau maksimal itu 9 juta tahun. Jadi seorang baby baru lahir, sampai si baby ini umur 50 tahun, di sana itu baru 1 hari. Bagaimana alam dewa-dewa lain yang berkelipatan, itu sangat panjang. Kalau kita mau terlahir di sana, yuk kita sama-sama kontrol pikiran kita. Berusaha gitu. Tidak perlu sempurna, tapi kita selalu berusaha. Kita sama-sama belajar. Karena kalau kita semua bisa praktek dhamma, kita semua bisa memahami semua siklus kehidupan kita, nggak ada akan lagi keributan pertengkaran di dunia ini. Semua damai, karena sudah ada pengertian satu sama lain. Seperti, oh si A memang begini, oh si B gini. Udah, apa yang perlu diomongin, apa yang perlu dihina-hina, apa yang perlu dijelek-jelekin, ya udah biarin semua menjalani karma sesuai karmanya masing-masing. Nggak perlu ngomongin, si A nih, gara-gara si A nih kita jadi gini. Buat apa? Harusnya ketika si A melakukan seperti itu, ajak teman-teman merenung, waduh si A begini ya, berarti ada sesuatu nih yang salah di diri kita. Coba deh kita renungin masing-masing. Nanti kita coba ajak ngobrol si A, kenapa begini, kita diskusi baik-baik. Gitu kan enak, karena segala sesuatu bisa diselesaikan dengan baik-baik juga. Jangan karena satu hal, kotoran seujung kuku, ributnya satu dunia. Jadi kita sama-sama merenung untuk kehidupan kita lebih baik ke depannya. Kita setiap tahun selalu berdoanya apa? Semoga tahun depan lebih baik, semoga tahun depan rezekinya bla bla bla, kehidupannya bla bla bla. Oke, berharap seperti itu. Tapi apa yang kita lakukan? Sama aja kan? Tidak membuat lebih baik kan? Itu. Makanya setiap tahun harapan hanyalah sebuah harapan. Tidak ada perubahan. Tapi kalau mau harapan itu menjadi perubahan, ayo sama-sama berubah, sama-sama perbaiki pola pikir, ucapan, dan tingkah laku kita. Yang sedang kita bahas di sini, sebagai anak bisa yang berubah duluan. Kita tunjukkan bakti kita terhadap orang tua, rasa sayang kita terhadap orang tua.
orang tua itu enggak selalu butuh materi, tapi orang tua itu butuh kasih sayang, butuh perhatian. Jadi jangan dikira setelah anak-anaknya udah pada dewasa cari uang, ya udah kita punya keluarga sendiri, udahlah mami papi nggak usah ganggu-ganggu kita, nggak usah gini-gini. Itu pikiran yang salah. Karena orang tua yang sudah mengandung kita, seorang ibu mengandung kita, seorang ayah berjuang buat hidup kita, itu kalau di kehidupan lalu kita bisa menghargai orang tua, di kehidupan sekarang kita punya orang tua yang baik. Kita punya orang tua yang bisa sejalan dengan kita. Tapi kalau di kehidupan sekarangnya kita malah menyia-nyiakan orang tua, maka next life jangan heran kalau kita tidak mempunyai orang tua yang baik. Kalau kita, mohon maaf, dicampakkan orang tua kita. Karena semua itu berkaitan. Oke, mungkin untuk sharing saya segini dulu. Selanjutnya nanti kita lebih ke tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kalau tadi Romo Hendri itu sharing itu saya udah merinding sampai sini. Bu Meta sharing udah sampai sini, merinding. Wah. Kenapa? Karena itu berbicara tentang kehidupan kita, Bapak Ibu. Diakui atau tidak, seperti yang tadi Bu Meta sampaikan, kita harus sering melihat ke dalam. Benar, apa yang harus kita lakukan? Look inside ya. Look inside, lihat ke dalam. Kalau orang Jawa bilang, sopo aku, siapa saya? Who am I? Siapa saya? Kan gitu. Cuman kadang kita lebih sibuk melihat keluar. Benar ya Bu? Banyak di antara kita tuh lebih banyak melihat keluar daripada melihat ke dalam. Tetangga beli mobil baru, wah, korupsi. Wah, pakai tuyul. Nah, kan repot Bapak Ibu. Kenapa? Karena tadi loba dosa moha kita sangat-sangat banyak, sehingga kita mau melihat ke dalam sulit. Kita mau melihat siapa sih saya dulu, sulit. Ya, baik, untuk menghangatkan suasana kita beri tepuk tangan untuk kedua pembicara kita Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih. Sudah siap pertanyaan? Oh, nggak ada yang nanya. Baik, kita sepakat 3 penanya dulu ya. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi pertama kita buka 3 penanya. Cuman saya batasin, tidak ada pertanyaan yang bersifat pribadi. Contoh misalkan, Cik Meta, Romo Hendri, saya dulu lahir sebagai apa? Ya kan? Iya, kalau Bapak Ibu itu lahirnya sebagai seorang dewa. Kamu lahir sebagai setan. Waduh, repot itu. Urusannya repot. Kenapa? Kalau kita tidak bisa menerima kenyataan itu yang akan menjadi penyebab mungkin tadi kehancuran kita, kemunduran kita. Makanya kita batasin bagaimana pertanyaan itu yang bersifat general, secara umum, yang memang mungkin terjadi di sekitar kita. Ya, baik, ada 3 penanya. Oh ya, langsung. Ibu mohon berdiri, kemudian sebutkan namanya. Boleh asal, asal wiharanya, asal tempatnya, boleh silakan. Ya, nama saya Kumala Santi. Saya asal Wihara Tridharma Pondok Gede. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya kalau kehidupan kita sudah di tempat terang, jangan sampai kita ke tempat gelap, itu saja. Jadi treatmentnya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kumala Santi. Mau langsung jawab aja. Baik, Bapak Ibu, kita langsung jawab aja ya. Tadi pertanyaan dari Ibu Kumala Santi, ini untuk kedua pembicara ya Ibu ya? Ya.
Yang kedua, pertanyaan saya, bagaimana kita melihat masa lalu, katanya 5 menit yang lalu itu masa lalu. Bagaimana supaya masa kita mendatang tuh lebih cerah gitu, lebih bahagia. Terima kasih. Baik, Romo Suhendri, Cik Meta, ini enak panggilnya Cik ya. Iya. Kalau Ibu, aduh, gimana kaku banget ya. Baik, saya revisi ya, saya panggil Cik Meta. Cik Meta, Romo Suhendri. Ini ada pertanyaan dari Ibu Kumala Santi ya, dari Wihara Pondok Gede. Oh, Tridharma Pondok Gede. Yang pertama, bagaimana sih kalau kita udah tahu nih kehidupan kita sudah terang, jangan sampai digelap kan gitu. Pengennya dari terang ke terang, jangan sampai dari terang sudah terang, oh malah gelap kan repot. Terus yang kedua, bagaimana treatment tadi apa itu? Biar masa lalu istilah tetap baik lagi, biar jadi lebih bagus lagi. Mungkin dari siapa dulu? Romo Hendri dulu ya. Silakan Romo Suhendri. Ya, terima kasih Bu Kumala Santi. Pertanyaannya 1 dan 2 ini mirip ya. Jadi saya sekali jawab ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa terus menuju tempat yang terang? Ya. Dari 4 hal terakhir yang saya sebutkan, kita harus meningkatkan keyakinan kita kepada Buddha Dhamma Sangha, termasuk kita yakin sama hukum karma dan akibatnya. Lalu yang kedua itu kita yakin, bukan hanya yakin, tapi kita juga berusaha menjaga sila kita. Kalau kita berusaha jadi orang baik, menjaga Pancasila Buddhis, maka sesungguhnya kita sudah berusaha agar kita menjadi orang baik, dan orang baik itu bisa menuju tempat yang terang. Lalu yang ketiga, jangan lupa Ibu dan Bapak, supaya kita tetap, ya, walaupun di dalam agama Buddha tidak ada yang tetap, ibaratnya stabil bahkan bertumbuh, kita lakukan banyak perbuatan baik, ya, baik pikiran, ucapan maupun tindakan jasmani kita. Mulai dari hal-hal yang sederhana yang tadi Cimeta bilang, bakti sama orang tua, ya, membantu di wihara, jadi pengurus, kalau bisa misalnya menyampaikan uraian atau ceramah, atau kita menyayangi keluarga kita dengan kesungguhan, dengan ketulusan, kita memberi apa yang kita bisa beri. Dan yang keempat, supaya kita semua bisa menjadi menuju tempat yang terang, kita harus bertumbuh dalam kebijaksanaan. Bagaimana caranya bertumbuh dalam kebijaksanaan? Salah satunya belajar Dhamma, supaya punya pandangan yang benar. Dan praktik kita tidak salah, seperti itu. Namun kalau misalnya kita mau dalamin lagi, sesungguhnya itu terdapat dalam intisari ajaran para Buddha. Supaya tempatnya terang, jangan berbuat jahat, tidak melakukan perbuatan jahat, banyak-banyak berbuat baik, ya. Dan yang ketiga, berusaha membersihkan batin, ya. 3 ini pun kalau kita renungi, kita praktikkan, maka semogalah hidup kita menjadi terang. Seperti itu, ya. Cik, baik, terima kasih jawabannya Romo Suhendri. Cimeta. Oh, idem. Jangan tambah-tambahin. Ada tambahan? Oh, enggak ada. Sudah, katanya sudah cukup dari Pak Hendri, Romo Suhendri. Mungkin Bapak Ibu kalau mau ditambahin, minimal hidup kita itu tidak membuat buruk orang lain, tidak menyusahkan orang lain, ya kan? Ya sudah, ayo biar kita hidupnya jadi keterang, ya minimal tidak membuat repot orang lain, kita tidak menyusahkan orang lain. Justru kalau bisa hidup kita bermanfaat untuk orang lain, untuk diri sendiri juga bermanfaat. Baik, lanjut ke penanya. Wih, langsung baju kuning, kaos kuning. Wah, kaos kuning siapa yang punya? Ya, silakan Ibu sebutkan nama dan asalnya. Nama budaya, Nama nama budaya. saya Mita dari Wihara Ksala Cita Bekasi.
mau nanya kalau misalnya kita baca parita itu apakah ada benar-benar manfaat secara langsung, maksudnya ada karma baiknya nggak? Kalau misalnya kayak berdana kan kita udah tahu oh nanti kita akan terlahir menjadi di keluarga kaya atau semacamnya. Jadi pertanyaan saya kalau baca parita itu apa ya, ada hasil karma baiknya nggak? Sama kalau misalnya kita lagi ngerasa lagi takut, gimana caranya buat ngatasin? Kadang misalnya kayak suka ada merinding sebelah tuh, nggak tahu sih benar atau enggak, cuman untuk mengatasinya aja gitu gimana? Makasih, itu aja pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Tadi dari siapa? Ibu siapa? Si Mita. Mita. Ya, Oh, makasih. Mita. Mita itu sahabat. Ya. Gantian kayaknya Cimeta deh. Tadi pertanyaannya sudah cukup jelas ya. Jadi mohon langsung dijawab. Silakan Cimeta. Iya, kalau parita itu juga ada manfaatnya dan juga ada karma baiknya. Seperti saya yang sudah sering baca parita dan juga udah sering bolak-balik wihara hutan, nggak pernah diganggu oleh apapun selama di hutan. Yang dimana hutan itu memang masih banyak ular, dari yang paling kecil sampai sebesar batang pohon kelapa tuh masih ada. Tapi sehingga detik ini saya tidak pernah melihat, tidak pernah diganggu, dan tidak pernah bertemu dengan mereka semua. Itu dari manfaat yang parita saya bacakan. Terus karma baiknya itu sudah pasti juga kita terima dari setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Itu adalah bagian buah dari karma baik kita membaca parita. Ya gitu, terus tadi pertanyaan. Pertanyaan kalau rasa takut merinding sebelah. Saya bingung merinding sebelah tuh sini ya. Iya. Merinding sebelah gimana itu? Coba. Kalau merinding sebelah, ya memang kadang ada sosok yang hadir. Tapi kita nggak usah pusingin, yang penting kita tetap terus baca parita, fokus ke parita yang kita bacakan aja. Nanti selesai kita baca pelimpahan jasa. Memang sudah biasa kalau baca parita itu pasti ada makhluk yang hadir. Nanti setelah pembacaan parita dan pelimpahan jasa biasanya mereka bilang terima kasih terus pergi. Ada juga memang yang dia diem aja tapi nunduk terus pergi. Ada yang kayak gitu. Ya itu dari pengalaman saya ya. Mungkin Romo mau tambahkan. Romo tambahkan Romo, biar tambah cerah lagi. Ya, saya tambahkan cerita nyata. Ketika saya baca parita, suatu hari saya diundang baca parita di rumah umat yang telah meninggal dunia. Saya diundang baca parita, biasa baca parita bersama umat. Setelah baca parita, giliran kasih kata ucapan terima kasih. Ya, saudara yang meninggalnya kasih sambutan biasa. Tiba-tiba, ya, di belakang ada umat kemasukan. Tapi kemasukannya sopan, ya, nggak ngacak-ngacak, nggak teriak-teriak. Minta dituntun sebentar, maju ke depan. Apa yang dilakukan? Dia mengucapkan terima kasih. Dia beranjali, dia mengucapkan terima kasih, Romo. Saya bingung kan, ini siapa? Saya harus konfirmasi, ya. Ini siapa? Oh ini saya. Disebut nama dia, nama mendiang. Ini saya, dia bilang. Terlepas makhluknya udah jadi apa, saya berpikir ini niatan baik itu makhluk. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Cimeta bahwa ada makhluk setelah dibacain parita, ya, baik yang mungkin makhluk dari alam rendah maupun dari alam yang tinggi, apakah akan kena frekuensi positif? Besar kemungkinan seperti itu. Ya, kalau misalnya tadi Mita bertanya apakah ada manfaat langsung, minimal ketika kita baca parita kita punya pikiran baik. Ada nggak orang yang baca parita pikirannya buruk? Karena apa yang dibacakan oleh kita adalah khotbah-khotbah, pujian-pujian kepada guru kita beserta muridnya, ya. Jadi kecil kemungkinan ketika kita baca parita pikiran kita buruk. Manfaat yang pertama, pikiran kita menjadi baik.
Yang kedua, kita bisa muncul ketenangan. Ya. Yang ketiga, karena kita mengulang khotbah Buddha dan khotbah Buddha itu diulang, ada makhluk yang mendengar khotbah Buddha melalui suara kita, maka kita akan mendapatkan karma baik. Seperti itu. Dan orang yang terbiasa membacakan parita, kita ketahui bahwa parita itu sendiri terjemahan secara sederhana artinya perlindungan. Bahkan yang Cimeta sampaikan, makhluk-makhluk yang tak tampak mata pun, kalau kita baca parita, maka makhluk-makhluk itu menjadi positif energinya, bukan menjadi negatif. Makanya Ibu dan Bapak yang suka baca parita, tingkatkan. Ya, saya tanya di sini, dari buku parita biru, ada yang suka baca parita Manggala 1-36. Dibacain. Itu kalau dibacain sekitar 40 menit. Ada? Kalau ada, ya berarti Ibu dan Bapak memang benar-benar ya berusaha berbuat kebajikan, meningkatkan kebajikan dengan cara berparita. Karena kebanyakan Mr. Utomo, pembacaan parita yang dilakukan seminggu sekali di wihara, dan pembacaan paritanya ada yang sampai saca kiryagata atau sampai dengan abinha pacawekanapata. Ada, dan itu umum. Tapi yang masih jarang adalah baca parita Manggala, mulai dari nama Karapata, lalu Aradana Dewata, dan diakhiri dengan Dewata Uyojana, ya, atau sampai dengan parita Patidana atau Etawata, seperti itu. Begitu. Baik, terima kasih. Boleh dong tepuk tangan Bapak Ibu? Iya. Baik. Kayak masih ada waktu. Ya, tadi yang belakang dulu, Ibu, yang belakang. Ya, yang berdiri. Mister, ya, tolong. Ibu, ya. Nah, namanya siapa? Nama budaya, nama saya Lucia, saya dari Bekasi. Lucia, ya. Ya. Silakan Ibu. Saya mau tanya kepada Romo dan Cimeta. Tadi yang Cimeta bilang banyak makhluk-makhluk yang menunggu pelimpahan jasa dari keluarganya. Nah, mungkin dari kita banyak yang keluarga kita tuh yang sudah banyak yang meninggal. Nah, bagaimana cara kita melakukan pelimpahan jasa? Apa kita harus sebutin satu persatu atau kita ngomongnya keseluruhan atau bagaimana caranya? Dan satu lagi, kalau kita kan juga mengadakan persembahyangan, apalagi kalau di tradisi Tionghoa kan ada persembahyangan di rumah atau di makam gitu, di kuburan ya. Nah, itu bagaimana cara kita melakukan pelimpahan jasa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung dijawab Miss Meta. Cik Meta dulu. Cik Meta, silakan. Iya, kalau untuk para leluhur yang memang sudah banyak meninggal, kalau masih ingat namanya boleh disebutkan, tapi kalau tidak ingat namanya boleh dibilang para leluhur keluarga, disebut keluarga apa, misal keluarga papa sama mama marganya apa, boleh disebut seperti itu. Terus pelimpahan jasa itu dilakukan bisa setiap hari dengan membaca parita, atau setiap hari kalau dari Cece suka melakukan kebaikan, misalkan suka bagi-bagi makanan, entah berbuat baik apapun lah di hari itu, bisa dikondisikan semoga kebajikan ini melimpah untuk para leluhurku, semoga para leluhurku berbahagia, bisa seperti itu juga. Terus kemudian yang sembahyang-sembahyang tradisi itu tetaplah dijalankan, karena itu tetap untuk menghormati tradisi leluhur kita yang memang sudah turun-temurun dari sana. Jadi itu tetap kita lakukan untuk menghormati leluhur-leluhur kita yang dulu-dulunya juga masih suka melekat dengan namanya tradisi. Jadi lakukan dengan sewajarnya dan sesuai kemampuan kita sendiri, sesuai kantong, jangan terlalu dipaksakan. Ya, mungkin dari saya cukup, mungkin Romo bisa menambahkan. Iya, terima kasih. Kalau kebiasaan yang saya lakukan ada 3 hal ketika patidana. Pertama, tentu kita harus berbuat baik dulu.
ya. Dan bagaimana caranya mengungkapkan pelimpahan jasa itu? Yang pertama, kalau saya, orang-orang yang terdekat dengan saya, misalnya mama saya, papa saya, nenek saya, kakek saya bayangkan wajahnya dan saya sebut namanya. Ya, semoga mama, sebut namanya mama ini, ya, dengan kebajikan yang saya lakukan di masa yang lalu maupun sekarang, melimpah kepada papa, kepada mama, ya. Yang kedua, boleh nggak bayangkan wajahnya? Boleh, ya. Karena itu bisa menjadi frekuensi gitu kan kalau bahasa saya. Yang kedua adalah jangan lupa semoga kebajikan juga melimpah kepada sanak keluarga saya yang telah meninggal, leluhur-leluhur saya yang sudah meninggal. Itu yang kedua. Yang ketiga, semoga kebajikan yang saya lakukan juga melimpah kepada makhluk-makhluk yang menderita, yang membutuhkan kebajikan dan terkait karma dengan saya. Nah, begitu. Jadi 3 tuh. Yang pertama adalah orang yang kita benar-benar dekat. Yang kedua, para leluhur. Yang ketiga adalah makhluk-makhluk yang membutuhkan serta makhluk-makhluk yang terkait karma dengan saya. Jadi dengan 1 kebajikan sekaligus 3 kita lakukan. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Romo. Sudah terjawab ya Ibu ya. Tadi yang angkat tangan siapa tadi? Saya hanya batasin 2 aja ya, karena waktunya sudah habis ya. Tadi siapa? bentar. Saya hitung sampai 2 ya. 1, 2. Belakang. Nah, Ibu. Ya. Ya, silakan. Ibu atau Bapak itu? Oh, Bapak. Oh, Mas. Ya, Mas. Saya ingin bertanya ke Ibu Meta. Saya perkenalkan sebelumnya, nama saya Putra Dharma. Saya perwakilan dari KMB Dhamma Mita Universitas Bunda Mulia Jakarta Utara. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana kita itu dapat mengatasi rasa bersalah kita itu di penyesalan di masa lalu contohnya. Nah, kemudian kita dapat mengubahnya menjadi motivasi untuk kita bertindak yang lebih baik di masa depan. Nah, mungkin selanjutnya juga bagaimana kita untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang baik dari masa lalu ke masa depan yang lebih baik. Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Puta, alumni ya. Itu alumni Ibu ya, Yus. Silakan Cik Meta, langsung dijawab aja. Iya. Kalau untuk penyesalan di masa lalu dan kita tidak terbawa terus sampai saat ini bahkan ke depannya, jadikan perenungan dulu. Misalkan kita bisa mengingat nih, ketika masa kecil atau yang kemarin-kemarin pernah melakukan kesalahan, kita jadi penyesalan. Oke, setelah kita renungin, kemarin saya salah gini. Sekarang saya akan berubah menjadi lebih baik. Ketika pikiran itu muncul, ucapkan di dalam diri pemaafan dulu. Saya minta maaf ke diri saya kalau saya telah melakukan kesalahan. Mulai sekarang saya akan memperbaikinya dan akan menjadi lebih baik ke depannya, tidak mengulang hal yang sama. Udah, ngomong aja seperti itu, terus tetap maju dengan pikiran yang saat ini, dengan kondisi saat ini, untuk sekarang dan ke depannya. Kalau kadang-kadang nih suka muncul yang kejadian-kejadian itu, sadari aja, perenungan lagi, lepasin lagi. Karena untuk let go itu tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh waktu pelan-pelan, itu nanti juga akan berlalu. Tapi yang muncul itu akan menjadi memori aja dan tidak menjadi luka lagi dan trauma lagi di dalam hati ini. Itu. Terus yang tadi pertanyaan kedua. Pertanyaannya mengubah ya. Jadi penyesalan itu biar dimotivasi ke depan gitu. Gimana sih? Iya, untuk menjadi motivasi itu yang lalu udah nggak perlu diingat-ingat lagi setelah pemaafan ke diri sendiri dan berjanji tidak mengulang kembali. Ya udah, itu jangan sering diulang, jangan sering sengaja dipikir. Kalau
terpikir secara alami, ya udah sadarin aja. Terus lakukan yang baik-baik, sibukin diri. Pikiran juga jangan dikondisikan untuk menarik yang lalu, tapi lepaskan. Latihan sih, kalau latihan kayak gitu memang perlu pakai meditasi juga selain praktek di kehidupan sehari-hari. Itu. Ya, ada tambahan Romo? Cukup ya Puta ya. Jadi perlu latihan. Nanti teman-teman diajakin meditasi. Nanti terus. Karena agama Buddha bukan agama teori saja ya Romo Cimeta. Karena agama Buddha adalah agama praktis, Bapak Ibu, praktek. Kalau Bapak Ibu hanya teori-teori saja, sampai kapan juga nggak akan bisa tercerahkan. Ayo kita belajar meditasi. Kebetulan di sini juga ada sering meditasi ya, Mary. Nanti coba kalau ada kelas meditasi bisa ikut join. Nah, join. Oh, di Ananda ada meditasi. Ayo kita join. Mungkin pertanyaan yang terakhir ya, Cimeta ya. Oh, ibu yang di belakang pakai kaos merah. Silakan. Namo Buddhaya. Nama saya Lindawati dari Bekasi. Cimeta, saya mau nanya tentang tadi persembahan leluhur. Yang saya mau nanya, kadang-kadang kan kita kalau mau mempersembahkan leluhur itu pakai duit-duitan, baju, rumah, segala macam dan tetek bengeknya dah. Itu bikin melekat nggak sama leluhur kita dengan duniawi gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kan kita sering mempersembahkan makanan-makanan buat leluhur-leluhur kita. Nah, ada beberapa ajaran yang kalau yang udah disembahkan tidak boleh dimakan. Nah, yang saya tanya, kadang-kadang kan kalau kita sembahyang leluhur kita suka makan dong, buat berkah. Itu boleh nggak sebenarnya? Itu loh, boleh nggak kita makan? Katanya kalau di alam peta kita tidak boleh makan karena leluhur kita kan belum tentu di alam atas gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan saya banyak ya. Meditasi. Biasanya kalau yang meditasinya baik dan bagus, muncullah kesombongan. Tapi dia nggak tahu itu, dia merasa dirinya lebih baik gitu loh, dan memandang rendah orang-orang. Maaf ya, ada yang sebagian segitu. Itu bagaimana ya caranya biar dia bisa mengetahuinya gitu loh. Makasih Bu Meta. Terima kasih Bu Linda. Ini tidak satu penanya, 3 pertanyaan. Tapi nggak apa-apa lah sebagai penutup ya. Sekalian Ci Meta tadi ada yang baju persembahan, nanti boleh dijawab. Oke, untuk pertanyaan pertama yang saya jawab itu tidak menimbulkan kemelekatan sih. Justru karena melihat ada sanak keluarga yang bakar-bakarin gitu, mereka melihat, wah tradisi ini masih dijalankan, ada rasa bahagia, ada rasa happy gitu. Nah setelah dibakar-bakarin itu, walaupun dia melihat hanya kepuasan, kebahagiaan, udah semuanya sudah terbakar habis, dia ya seperti biasa mengucapkan terima kasih dan pergi. Begitu sih. Itu untuk pertanyaan pertama. Itu ya kalau yang suka saya lihat ya dari leluhur saya maupun leluhur yang lain, kalau datang kebanyakan seperti itu, hanya melihat bahagia, puas, tradisinya sudah dijalankan dengan sempurna lah, bisa dianggapnya sesuai tradisi keluarga masing-masing. Udah, terima kasih dan pergi. Itu pertama. Terus yang pertanyaan kedua, kalau untuk makanan itu dari yang saya lihat, kalau yang terlahir di alam peta kelaparan, mereka ketika kita persembahkan terus entah di altar yang kalau kita acara pelimpahan jasa maupun yang di altar sembahyang kita sendiri, kalau kita bilangnya saya mempersembahkan makanan ini untuk para leluhur, semoga para leluhur menikmatinya. Nah, kalau kita bilang seperti itu, leluhur yang terlahir dalam para datu pajiwika peta atau peta kelaparan itu bisa menikmati. Tapi kalau leluhur kita tidak terlahir di alam kelaparan, mereka tidak menikmati.
Dan juga menikmatinya seperti apa? Enggak langsung makan di tempat. Mereka tuh ketika kita ngomong gitu langsung tek, jadinya gaib di depannya mereka. Itu langsung makan. Dan makanan itu tidak ada habisnya. Sampai mereka merasa cukup sendiri, hilang. Gitu. Jadi makanan yang dipersembahkan ini di altar masih bisa dimakan, boleh dimakan. Dan kenapa kadang rasa berkurang? Kita mau sembahyang kadang udah mempersiapkan 2 jam sebelumnya. Terus suhu ruangan mengubah cita rasa tersebut. Ketika dihangatkan, kadang keasinan, kadang masih tetap gimana rasanya. Itu karena suhu ruangan mengubah cita rasa. Gitu. Jadi mau dimakan atau tidak dimakan, balik lagi ke semuanya, terserah sesuai keyakinan masing-masing. Tidak dimakan, mau didanakan silahkan. Mau dimakan sendiri juga silahkan. Jadi terserah keyakinan masing-masing. Yang ketiga, oke. Oh itu banyak sekali Ci. Jadi nggak heran. Nah kita tuh nggak bisa menyadarkan mereka. Kita nggak bisa. Jadi biarlah mereka sadar dengan sendirinya. Biarlah mereka sadar karena teguran gurunya sendiri. Karena kita bukan gurunya mereka. Jadi kita nggak bisa menegur mereka. Yang ada dianggap siapa loh, kayak gitu kan. Jadi mendingan kita udah tahu dia seperti itu. Ya udahlah gitu. Yang penting kita jadiin cermin aja. Saya nggak boleh begitu nih kalau latihan. Saya harus tetap rendah hati. Saya harus tetap lihat ke dalam, bukan menyombongkan kayak gitu. Ya. Cukup ya, cukup ya Bapak Ibu ya. Saya kira Bapak Ibu masih banyak menyimpan banyak pertanyaan. Mungkin karena kita terbatasi dengan waktu Bapak Ibu. Mohon maaf sekali karena tadi Romo Suhendri dan Cimeta sudah ada agenda lain. Jadi mungkin lain kesempatan mungkin dari panitia akan menyediakan waktu lagi, mungkin bisa berkenan hadir lagi ke Bekasi di lain kesempatan di waktu yang berbeda ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sebagai penutup saya minta closing statement dari Romo Suhendri dan Cik Meta ya. Silakan, dari mana dulu? Romo Suhendri ya. Silakan. Ya, baik. Tadi saya agak lupa ya. Ternyata memang ada orang di balik layar. Ya, ya. Terima kasih kepada Bapak Operator. Ya. Tanpa beliau, layarnya kita tidak bisa nikmati. Nah, kita juga harus berterima kasih. Dan kepada semua panitia. Tadi juga saya melihat ada umat dari Sunter, ya, hadir Ibu Meti beserta keluarga. Datang dari Sunter khusus untuk mengikuti acara kita di Bekasi. Tepuk tangan dong. Ibu bapak saudara-saudari, kalau kita melihat judulnya Past Life and a Better Future, intinya apa? Masa lalu yang sudah berlalu kita cukup tahu. Bahkan ketika kita cukup tahu, kita jadikan masa lalu itu sebagai pembelajaran, sebagai motivasi agar hidup kita semakin lebih baik. Penting sekali melakukan banyak perbuatan baik, menghindari perbuatan jahat dan membersihkan batin agar kehidupan kita di masa yang akan jauh lebih baik dari apa yang sudah terjadi pada kehidupan ini. Demikian. Ya, kalau closing statement dari saya, kita sama-sama berlatih ya, kita sama-sama menjadi lebih baik semuanya. Karena tanpa latihan kita bukanlah siapa-siapa. Tanpa latihan kita tidak akan pernah menjadi bijaksana. Jadi ayo kita sama-sama berlatih untuk bisa lebih baik dalam segala hal. Saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Sotihotu Namo Buddhaya. Baik, terima kasih untuk
Cik Meta dan Romo Suhendri atas closing statementnya Bapak Ibu. Jadi di sesi kita Past Life and Better Future, ayo latihannya mulai dari kapan? Mulai dari sekarang. Jangan nunggu nanti tarsok ya. Jadi mumpung ada kesempatan, ayo kita selalu berbuat baik. Biar tadi seperti apa yang disampaikan Romo Suhendri, dari terang menuju terang lagi. Jangan malah kebalikannya, kita sudah terang malah menjadi gelap. Terima kasih, mungkin itu Bapak Ibu sesi kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila selama memandu sesi diskusi dhamma kita pada pagi hari ini saya melakukan banyak kesalahan. Ada ucapan, perbuatan, kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan pantun, kalau ada sumur di ladang, airnya segar untuk mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh saya berjumpa lagi. Terima kasih, selamat pagi. Soti Hotu, Namo Buddhaya. Saya kembalikan ke MC.